bicara hari ini, sekarang saya tanya, apakah ada sesuatu yang otentik sekarang? Menurut saya nggak ada. Yang ada hanya mengembangkan apa yang sudah ada. Betul juga. Bangsa yang dibangun tidak melalui fase tangan besi, terus kemudian dia maju. Ada nggak? Ketika itu kita tidak dibekali pemahaman tentang apa yang terjadi di masa lalu, Mas, pasti singannya sambat loh. Iya. Kayak, wah, ke negara apa Surona harapan kayak gitu. Atau jangan-jangan begini, Komunis, Pak. Cepet banget, Pak. Sampai hari ini. Mikir-mikir di situ. Iya, Oke, malam ini kita mau bahas sejarah. Kali ini kita kedatangan tamu, beliau Ticopras. Namanya katanya suruh Ticopras saja. Oke, berawal dari sebuah pertanyaan sebenarnya tentang bagi kaum kita nih, milenial ataupun generasi Z sekarang, emang penting sejarah? Gimana Mas Tijo? Iya, kalau menurutku memang sepenting itu, Mr. Gojang. Jadi kalau kita track back ke belakang, mungkin ke masa yang terlampau sangat jauh ya. Misal kita ambil contoh Mesir kuno, Oke, yes. dengan beragam pembangunan infrastruktur yang spektakuler dan dan baru-baru ini kan diketahui bahwasanya itu menggunakan teknologi yang kalau kita sebagai memposisikan diri sebagai manusia modern gitu ya, manusia zaman sekarang melihat itu kayak kok zaman dulu seperti udah ada gitu. Seperti seolah-olah peradaban itu berputar seiring berjalannya waktu, terjadi golden era, terjadi masa kegelapan, golden era, masa kegelapan dan sebagainya. Jadi pentingnya memahami sejarah bahwasanya itu menjadi indikator penting untuk kita membangun peradaban saat ini juga. Bisa lebih baik juga bisa lebih mundur gitu. Oke. Mas Wisnu, untuk person pribadi nih, itu kan skalanya kan tadi Mas Tijo bilang soal apa namanya? Ini buat kemajuan zaman, kemajuan peradaban, indikator kemajuan bangsa dan lain sebagainya. Lah lantas untuk pribadi nih, dari sudut pandang pribadi. kalau dari sudut pandang bahwa hari kemarin itu adalah sejarah, bahkan 5 menit yang lalu atau 1 jam yang lalu itu adalah sejarah. Maka sebenarnya melalui sudut pandang itu, manusia tidak akan pernah lepas dari sejarah. Mereka selalu belajar dari sejarah. Bahkan sejarah itu adalah landasan utama manusia belajar. Misalnya ketika seseorang ingin, kebayang lah misalnya dalam rangka menemukan sebuah buah yang enak dimakan. Berapa banyak korban sudah berjatuhan. Makan buah keracunan, coba ini, coba itu, keracunan hingga akhirnya menemukan pare yang enak dimakan misalnya. Pare. Gadung misalnya. Gadung, betul. Padahal kalau dimakan gadung itu mateni, Pak. Mateni. Kok bisa gadung ini survive sampai sekarang dijual? Itu korbannya lebih banyak. Pertama makan langsung mati. Iya. Kedua makan dikasih bedak mati lagi. Iya. Yang ketiga jajal pakai abu. Mati lagi. Matinya agak lama. Iya. Terus enak sih. Nah terus habis itu sudah pakai abu terus dijemur lagi hingga akhirnya menjadi sebuah makanan yang akhirnya bisa kita nikmati. Itu juga salah satu produk sejarah. Berarti itu relevansi sejarah dalam gadung ya, Pak? Iya itu gadung. Jangan-jangan orang dulu, zaman dulu percayalah ribuan tahun yang lalu kemungkinan sudah ada orang coba kecubung. Nah, kalau konteksnya kecubung itu justru malah misalnya ada aspek positif yang berguna untuk era setelahnya. Tapi pada saat kejadian, Mas. Jadi kalau aku lihat orang yang makan kecubung terus misal dia mengalami overdosis lah misal ya. Karena terlalu banyak dosisnya. Nah, orang yang di sampingnya yang terus mengproklamirkan kecubung ke seluruh dunia bahwasanya kecubung itu berbahaya. Kecubung berbahaya. Berarti kan orang itu kan di sisi lain juga bersalah. Karena dia benar-benar menjadi saksi mata akan seseorang yang mungkin di sini posisinya adalah sahabatnya atau saudaranya yang mati terbunuh di sampingnya. Itu kan sangat jangan-jangan sangat miris gitu kan. Ada fakta miris di baliknya gitu. Kecubung jangan-jangan cikal bakal morfin kali ya, Pak. Bisa saja. Jangan-jangan unsur-unsur alamiahnya yang lalu itu sudah berhasil mengeksplorasi manfaat kecubung. Nah sampai sekarang belum. Nah sampai sekarang akhirnya ya entahlah gimana lah itulah.
Tapi kan kadang-kadang di Indonesia itu kan tumbuh di mana-mana tempat itu bisa mikir kenapa jadi basket cubung. Oke. Nah, justru menariknya kalau misalnya Mas Tijo tadi bilang, oh berarti kalau teman-temannya yang memberitakan ke seluruh dunia, oke teman-temannya ini adalah pelaku sejarah ya. Pelaku sejarah, saksi mata, Saksi mata. korban akibat kecubung. Iya. Lantas ketika Fir'aun itu tergulung di Laut Tengah waktu ngejar Nabi Musa, yang menghukum yang nggak jadi itu gimana? Lah, aku harap melu ngetut nah ini dilalah lautnya semutup ya, wah gede lagi ya. Wah itu kejauhan. Nah cuman mungkin akan dari aspek bahwa manusia itu tidak akan pernah lepas dari sejarah dalam proses pengambilan keputusan, dalam dia menyikapi terhadap banyak peristiwa dalam hidup, bagaimana terus kemudian dia mengambil pelajaran. Nah justru mungkin yang menjadi pertanyaan adalah, sudahkah mereka sadar bahwa sejarah itu membentuk perilaku mereka? Apapun itu, apapun yang dia pelajari, sejarah itu membentuk perilaku mereka, ataukah mereka memang menolak itu? Padahal realitanya mereka melakukan itu. Contoh kayak misalnya, Mas Fajar tahu ini warnanya ungu muda. Ketika Mas Fajar ngomong ini ungu muda, tentu saja ada spektrum yang sama, tapi dengan intensitas yang lebih pekat. Hingga akhirnya, alam bawah sadar itu membandingkan itu, Nas. Apakah perbandingan itu kemudian disadari? Nah itu yang akhirnya kemudian berbelajar dari itu bahwa ungu muda ini ada banyak macamnya, terus Mas Fajar bingung untuk ketika menyampaikan info ini ke Mas Jum misalnya, ini bingung, maka akhirnya warna itu ada kodenya, iya nggak sih? Iya. Hingga akhirnya kode itu nanti presisinya ada di mana, itu juga dari sejarah. Cuman akhirnya bagaimana memaknai sebuah sejarah, apalagi yang tadi Mas Tijo cerita tentang sebuah peradaban. Gitu ya Mas. Betul. Iya. Jangan-jangan memang peradaban yang sekarang itu ya dibangun dari rangkaian sejarah dengan darah dan air mata yang ada di masa lalu. Dan itu menurutku sudah jadi hal yang konkret, Mas. Kalau sejarah dijadikan bahan rujukan untuk pembangunan di masa depan ya. Misal kalau kita sekarang bicara hari ini, sekarang saya tanya, apakah ada sesuatu yang otentik sekarang? Menurut saya nggak ada. Yang ada hanya mengembangkan apa yang sudah ada. Betul juga sih. Dan itu dalam jangka waktu yang sangat lampau lah, kayak mungkin dari mesin generator ditemukan tiba-tiba menjurus ke banyak barang elektronik yang sekarang kita nikmati kan. Maksudnya tetap ada cikal bakal sampai akhirnya menjadi sebuah buah yang manis siap kita santap gitu kan istilahnya. Oke, lantas mungkin permasalahannya begini, bagaimana generasi sekarang bisa menghargai perjalanan itu. Itu yang akhirnya banyak hal juga, bahkan sekarang di internet itu beredar pendapat para ahli itu relatif tidak didengar daripada pendapat para influencer yang notabene bisa jadi dia statusnya bukan ahli. Ya. Nah, sekarang menurut Mas Fajar atau menurut Mas Tijo, di titik mana akhirnya sejarah itu dirasa menjadi tidak relevan untuk anak muda dan generasi sekarang? Untuk sejarah sendiri ya, bagiku itu naif untuk dipahami. Kenapa? Iya kan? Kenapa? Karena kamu bisnismen. Iya, Kamis Money juga dari sejarah. Tidak ada, ya paham. Maksudnya gini, untuk menuju ke tahap sejarah, kita sebenarnya di framing, sejarah itu adalah apa yang ada di buku. Apa yang ada di dalam sebuah pelajaran. Oke, konteksnya ini runtut peristiwa peradaban ya, bagian dari perjalanan. Mulai dari katakanlah kerajaan Kutai sampai sekarang, sampai mungkin karyanya Orba ya. Nah, itu kan bagiku sejarah itu konteksnya adalah di buku pelajaran. Ya kalau misal tadi ada statement tentang 5 menit yang lalu itu adalah sejarah, maka itu relevan bagi saya untuk menciptakan sebuah algoritma baru ketika melihat ke belakang nih. Nah, cuman ini kan masalahnya kan begini, Pak. Itu ada faktor kognitif seseorang. Terkadang menangkap sebuah kejadian sebelumnya itu tidak dimaknai sebagai sejarah. Itu kan ini yang jadi masalah. Namun mungkin nggak banyak ya anak-anak milenial sekarang atau Gen Z itu yang tidak memahami. Tadi saya lewat ke Jeglong. Tapi saya lewat lagi ke Jeglong lagi. Kan? Itu pun selalu berulang dan tidak ada istilahnya itikat untuk melihat bahwa itu adalah sejarah saya dan saya tidak mau mengulangi ini lagi gitu kan. Yang baik kita ulangi, yang buruk kita
perbarui kan gitu. Cuma kalau dari pernyataan Bung Gojang sendiri ya, kalau memandang sejarah seperti tadi bahasanya menggunakan istilah naif tadi ya, Iya, iya. hanya memandang apa yang ada dalam buku pelajaran. Berarti terkesan pernyataan Anda itu bilang bahwasanya sejarah kita pelajari agar kita dapat menjawab soal ujian sejarah. Kayaknya begitu. Seolah-olah seperti itu. Menurut saya itu sangat sangat kerdil sekali pemaknaannya, Iya, Bu. iya, iya. Oke, sekarang gini, Mas Tijo. Kalau misalnya pemaknaan ini nggak kerdil, nih, bahwa Indonesia sejarahnya pernah swasembada beras. Iya. Lantas ketika swasembada tidak terjadi lagi, Iya. dari pandangan sejarah, salah itu apa? Iya kan. Nah, makanya saya katakan bahwasanya itu menjadi indikator kan. Kalau dalam konteks ini kan yang kita pelajari adalah sejarah bangsa Indonesia ya. Yoi. Sejarah bangsa Indonesia di masa Orba kita bahkan pernah jadi macan Asia kan. Kenapa itu tidak terulang? Biasanya orang akan mentolerir hal-hal tersebut dengan sekarang mungkin nilai tukar rupiah udah beda, kursnya udah beda. Jadi kalau dulu nominal sekian mungkin masih mampu menopang. Juga populasi Indonesia kan makin kesini makin membludak ya. Betul. Belum lagi lahan pertanian yang makin sedikit. Betul. Nah, ketika kita menjadikan rujukan kita adalah sejarah bangsa Indonesia yang lampau, kayak tadi Mas Bawon menyinggung tentang Orba, saya rasa itu hal yang realistis yang seharusnya kita bisa capai loh. Ketimbang kita harus ketika kita harus membuka tentang revolusi Prancis misal, atau revolusi Amerika gitu. Kan maksudnya tidak apple to apple. Makanya kita lihat yang dekat lewat rujukan yang dekat dari apa yang pernah dicapai oleh bangsa Indonesia. Sekarang kalau kita bicara sisi lain ya, itu banyak banget. Contoh zaman Orde Lama, ketika utang Indonesia membludak, pernah terjadi krisis ekonomi ekstrim kan. Tapi yang dilakukan negara, hiperinflasi. yang dilakukan negara pada saat itu kan juga luar biasa untuk pembangunan. Kayak membangun Monas, bikin Gamevo dan sebagainya kan. Maksudnya ada positive point di balik sisi gelap yang terjadi. Walaupun itu kan resiko yang diambil sebuah bangsa untuk menentukan arah pembangunan. Apalagi itu Indonesia masih bertumbuh kan. Lagi susah-susah kok malah bangun Monas. Nah itu kritiknya seperti itu kan. Lagi susah-susah malah Ganevo. Betul. Apalagi Ganevo itu negaranya ya. Nah, kalau udah masuknya ke situ Mas, itu cara pandang kita terhadap melihat kebijakan negara saja sebenarnya. Ya sekarang mau jadi pertanyaan, negara mana yang tidak bergantung kalau zaman sekarang ya. Contoh kalau kita zaman Orba kan udah mulai berafiliasi lah ya dengan Bank Dunia dan sebagainya. Otomatis sistem yang sudah dibentuk oleh dunia itu ya sudah makin mewabah bahkan ke seluruh dunia. Bagaimana cara menghindari itu juga tidak bisa. Oke, berarti ada menarik gini. Tadi menilik sejarah yang kalau lahan pertanian makin sempit, populasi juga udah makin membludak. Bahkan 2045 kita panen 2045 tuh bonus demografi. Lantas sebenarnya wacana pemerintah untuk mensentralisasikan padi di Pulang Pisau dan Kapuas pada saat itu akhirnya kan menjadi solusi yang realistis. Karena asumsinya adalah dia bisa mengembangi laju populasi dan tidak tersentralisasi di Jawa. Kemudian lahan pertanian bisa menjadi lebih gede. Bahkan ketika itu searah saja, itu menuai pro dan kontra. Menuai kritik. Apalagi jika kebayang pada saat pemerintahan Orde Lama yang dalam kondisi sosial ekonomi dan terjadi inflasi sangat tinggi, itu membangun Monas. Wah, itu nggak kebayang. Andai peristiwa itu terjadi pada saat ini. Nah, lantas ketika kembali lagi ke sejarah, kita juga tidak menutup mata bahwa sejarah itu akan ditulis oleh pemenang. Nah, lantas ketika kemudian kita belajar dari tulisan pemenang, itu kan jadi masalah lagi. Ini berarti secara perspektif juga akan menciptakan dua sisi, menciptakan arah yang berbeda dari seharusnya. Ya, seperti yang pernah dibahas sebelumnya, tempo hari kan orang Belanda yang kita anggap sebagai penjajah Oke, Mas. Ini ada pertanyaan, maaf potong. Jadi gini, apakah ada nih di dunia sejarah itu betul-betul ditulis sesuai dengan apa adanya
Iya. pada suatu negara dengan tujuan bahwa baik dan buruk itu biarkan itu menjadi pelajaran. Iya. Misalnya, kayak misalnya pada revolusi Turki, Mustafa Kemal Atatürk bisa jadi dari perspektif Indonesia bahwa Daulah Islamiyah pada saat itu yang terakhir untuk Turki Utsmani, kemudian menjadi Turki yang revolusioner. Iya. Tapi kan belum tentu dari perspektif orang Turki itu sendiri. Iya. Nah, lantas apakah ada nih di dunia ini bahwa saya melalui sejarah ini, kelam dan terangnya itu ya saya lalui dan ini akan menjadi pelajaran bangsa dan kemudian ini saya ceritakan ke generasi berikutnya. Nah, apakah mungkin akhirnya sejarah jadi senaif itu kata Mas Fajar, bahwa memang pemenang akan menulis itu dan membukukan itu hingga akhirnya berkonsekuensi arah itu menjadi berubah lagi nih. Kalau hal-hal yang sifatnya literasi sangat mungkin, Mas, membuat satu penyelewengan informasi untuk masa mendatang dalam rangka penjajahan juga sih, kan? Penjajahan juga. Penjajahan juga. Benar. Cuma kalau tadi yang dari awal aku bilang perihal sejarah itu kan sebenarnya lebih ke simbolik ya, kayak infrastruktur, terus juga teknologi masa itu yang agaknya menjadi rujukan dan bahan riset lah buat orang-orang zaman sekarang untuk membuat sesuatu yang lebih mutakhir gitu kan istilahnya kan. Ya kalau kita track back ke belakang konteksnya infrastruktur kita lihat Candi Borobudur lah misalnya. Maksudnya kan itu juga jadi bahan rujukan untuk para arsitek dalam arsitek zaman sekarang nih ya. Iya. Untuk membangun yang seperti itu juga dengan teknologi yang mungkin lebih praktis dan sebagainya. Secara prinsip mereka Kalau literasi itu sudah barang tentu, Mas. Ya, sekarang kita ambil contoh ada dua apa istilahnya kayak kitab lah ya zaman dulu ya. Ada Darmo Gandul Gatologo sama Sabto Palon Noyo Genggong. Itu kan masih pro kontra kan. Ada yang bilang ini apa modifikasi Belanda, ada yang bilang bukan, tapi memang segala simpang siur yang bersifat naratif itu sangat niscaya menurutku kalau dalam sejarah. Berarti kekejian yang sebenar-benarnya adalah merekayasa sejarah. Iya, salah satu kekejian yang luar biasa ya pastinya karena dia secara langsung membuat manipulasi dan pembohongan publik kan. Kayak kalau kita lihat zaman Majapahit dulu kan ada kitab Nagara Kertagama kan, dan Serat Para Lontar lah. Dan di situ Negara Kertagama buatan Puprapansa, bahwasanya Puprapansa menulis kitab itu karena jabatan beliau yang sebagai juru tulis kerajaan. Kalau kita baca kitab itu pasti luar biasa Majapahit dengan segala kemewahannya, dengan segala kemegahannya, peradaban yang luar biasa, sosial yang makmur. Namun kalau kita baca Lontar itu rata-rata sangat miris lah, sangat miris. Jadi kayak darsennya kalau kita analogi di zaman sekarang ya, dulu zaman Pilpres ya TV One sama Metro TV lah misalnya. Iya. Mau cari yang baik di mana, cari yang bagus di mana gitu kan. Yang beda di mana nih? Oh Iya. Memang beda. Makanya kalau segala sesuatu yang bersifat literasi dan narasi itu pasti butuh rujukan lebih untuk kita benar-benar memahami sejarah. Namun tetap tidak akan pernah bisa absolut menurutku. Tidak pernah bisa absolut. Betul. Sisi subjektivitas Pasti. sangat tinggi. Pasti. Lantas sekarang juga beredar nih di sosial media nih, Mas Fajar. Coba kalau Indonesia masih dijajah Belanda sampai sekarang. Lebih makmur lagi jangan-jangan. Dapat gitu. Dapat jalan kereta api ya. Nah, itu gimana tuh? Aku sih milih Jepang, Pak. Dijajah Jepang. Di Jepang nyatanya untuk segala tatanan kedisiplinan terus kemudian menjadikan bibit-bibit unggulnya Indonesia itu justru malah saya akan belok ke Jepang. RT RW, ronda. Ya, ronda ada RT RW itu benar-benar dikotakan secara administratif rapih banget. Cuma kan mungkin bagi para founding father kita, Jang, buat apa kita hidup ibaratnya bermewah-mewah, namun kita sedang menjalani hidup, namun sebenarnya itu bukan diri kita, gitu. Paham. Itu bukan diri kita. Ya, kita ambil contoh negara tetangga yang ada di selatan kita lah, Australia. Australia itu kan contoh yang paling konkret ya. Konkret banget. Terhadap suku aborigin yang terisolir akibat penjajahan. Ya, apalagi Australia sekarang posisi sebagai Commonwealth. Kamu ke Australia bahasa Inggris. Cuman kembali ke tadi ya, soal penulisan sejarah. Itu kan ada pemenang, ada yang kalah gitu ya.
Iya. Pemenang itu bukan berarti dia mutlak secara absolut akan menuliskan sejarah sesuai dengan perspektif pemenang. Gitu kan? Iya. Kembali ke subjektivitas siapa yang akan bisa menguasai literasi, Iya. maka itu akan mempublikasikan secara umum. Iya. Nah, ini kan sebenarnya hajat bagi kelompok tertentu kan, Pak. Saya menganggap bahwa kelompok-kelompok itu akan membuat sebuah rekayasa ataupun sebuah konsep barunya bahwa kita kenal Indonesia itu katakanlah sejak VOC, ya kan, sejarahnya VOC. Namun itu benar-benar melekat secara kepribadian, secara apapun itu berada di bagaimana perwatakan manusia-manusia Indonesia. Sampai pada zaman kerajaan pun watak-watak kerajaan itu menurutku diberangus habis ya. Wah, itu setuju. Iya kan? Artinya mana kedekatan soal kita terhadap monarki, kita terhadap bagaimana kasta-kasta itu berlaku, Pak. Ya kan? Kalau monarki dulu itu nggak mungkin yang jadi raja itu di kaum sudra kan nggak mungkin. Iya. Ya. Pasti dia akan ada di kaum yang derajatnya lebih tinggi. Nah, soal yang sekarang akhirnya munculnya demokrasi menghadirkan mungkin objektivitas dalam ranah kepemimpinan nih. Katakanlah siapapun yang terpilih atau secara mufakat dipilih oleh masyarakat, dia akan menjadi seorang pemimpin. Nah, ini jati diri kita sudah diberangus habis sejak ratusan tahun sebenarnya. Tapi kalau kita mau mengembalikan kejayaan itu lagi, masihkah relevan untuk hari ini? Ini kan yang perlu saya pertanyakan kembali. Apakah ketika memang kontranya dari membaca sejarah itu kita kembalikan ke era sekarang, masih relevan apa enggak? Tadi menariknya gini, sejarah ditulis oleh pemenang akan menentukan menentukan arah sejarah itu. Menurutku itu pasti. Karena gini, berdiri sebuah negara diinisiasi oleh Mas Fajar. Terus kemudian atas tidak kesetujuan dan pergerakan golongan saya, terus kemudian akhirnya terjadi kudeta. Saya belum tentu berbesar hati untuk menyatakan bahwa negara A ini itu didirikan oleh Mas Fajar. Saya pasti akan bicara bahwa melalui pergerakan revolusi ini, bla 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 bla, maka akhirnya negara ini berdiri. Walaupun Soviet tidak menghilangkan identitas itu ya, Rusia sampai sekarang kalau misalnya hari kenegaraan dia pasti akan ada dua bendera ya, Soviet sama Rusia. Nah, terus kemudian dari aspek-aspek itu aja, golongan saya yang notabene adalah berhasil menggulingkan Mas Fajar, itu sudah pasti orang-orang diantaranya itu pasti pahlawan. Di pihaknya Mas Fajar pasti itu akan terdiri dari pemberontak-pemberontak dan akhirnya musuh-musuh yang tidak akan mungkin kita angkat jadi pahlawan. Hingga akhirnya romantisme narasi itu dibangun supaya memperkuat legitimasi pemenang. Itu kan yang terjadi. Itu jelas itu seperti itu yang terjadi dan realitanya memang seperti itu. Contoh misalnya, ini maaf kalau misalnya agak salah ngomong ya. Bagaimana Kenil itu dipandang di Indonesia? Tentara Belanda tapi yang memang direkrut dari pribumi. Yang pada sejarahnya misalnya kayak di Jakarta Utara itu kapten siapa gitu. Itu asalnya dari Madura. Dia pernah punya track record memerangi Diponegoro pada saat itu. Tentu saja dia tidak akan pernah jadi pahlawan. Dia pasti akan dipandang miris juga. Padahal di sisi lain pada saat itu, apakah kemudian serta-merta dalam tanda kutip ya, bergabung menjadi Kenil itu menjadi stigma yang jelek karena Indonesia adalah pemenangnya. Nah pada saat itu, bisa jadi Kenil itu adalah suatu jenjang karir nih. Yang kita juga harus objektif dalam kondisi dan waktu tertentu bahwa itu adalah pilihan yang cukup baik untuk berkarir, misalnya seperti itu. Ngisi perut sih lah ya. Ngisi perut juga gitu. Itu di beberapa konten YouTube
bahkan dulu Kenil itu ransumnya apa aja sih, makanannya apa aja, gajinya berapa itu ada. Nah, lantas kemudian betul juga kata Mas Tijo, apakah kemudian dengan maju itu tapi kita tidak jadi diri kita yang sebenarnya? Cuman permasalahannya, sudahkah kita mengenali jati diri kita yang sebenarnya pada penjajahan, bukan penjajahan ya? Ya penjajahan mungkin ya. VOC bukan Belanda, karena yang betul-betul Belanda kan kalau nggak salah 35 tahun namanya. Tapi pada saat VOC itu yang akhirnya saya beberapa kali sama Mas Fajar itu nonton tentang Museum Keris, Mas Tijo, di Belanda. Dan mereka menceritakan bahwa beberapa keris itu memang didapat dengan cara merampas. Dengan cara merampas. Nah, padahal keris itu juga bukan senjata untuk perang, tapi itu salah satu simbol sosial. Karena kalau itu untuk perang, itu sangat tidak ergonomis. Mas Fajar pakai keris, yang satu pakai tombak, dan nusuk aja belum udah dicocol dari jauh kan. Nah, Basoka, Bu. Basoka lawan keris. Nah, itu yang akhirnya kemungkinan bagaimana identitas kita itu tercuci nih dengan adanya VOC, yang VOC itu Divide et Impera itu, politik adu domba itu akhirnya ya salah satu kan harus dicuci otak nih. Dicuci otak kan dalam artian dia bener-bener dikosongkan lagi untuk diformat ulang nih kalau komputer. Nah, kemudian mungkin akhirnya ketika Indonesia merdeka, pengukuhan identitas berdasarkan perjalanan bangsa yang namanya Pancasila, dengan kemudian ada UUD 45, akhirnya penegasan kembali terhadap identitas. Bukan penegasan kembali ya, mungkin lebih ke arah haluan bagaimana melangkah setelah ini. Saya juga bingung ini mau nanya apa gimana ya. Kira-kira gimana tuh Mas Didi? Ya kalau merujuk pada hari ini, apakah kita sudah, simpelnya kan apakah kita sudah menjadi Indonesia seperti apa yang diharapkan para founding father kita? Karena kita itu generasi yang tidak bisa menolak keniscayaan. Kalau setelah 67 akhirnya globalisasi udah mulai merajalela, termasuk Indonesia di situ, di mana segala intervensi asing, produk asing dan sebagainya udah mulai menjamur di tanah air kita, ya otomatis kita di hari ini sudah menganggap hal yang seperti itu normal gitu. Udah berbaur gitu lah. Udah ini bisa dibilang bukan bicara hal-hal yang multinasional, Mas, ini udah one world hari ini. George Soros ya? Iya, kita udah satu globalisasi. Ngeri ya. Andai saja nih, misal kita sekarang tidak sepakat dengan sejarah yang ditulis. Ini kan narasinya banyak, wah kita dibohongi nih melalui sejarah dan lain sebagainya. Lah lantas, yang benar kayak gimana Pak? Ini saya juga bingung Pak. Soalnya kayak gini, Zang, kalau menurut gue ya, pada saat kepemimpinan Soekarno dari masa proklamasi sampai akhirnya dia lengser di tahun 67, yang digaungkan Soekarno pada saat itu kan sudah lantang sekali, Zan. Revolusi kita belum selesai. Revolusi kita belum selesai. Jadi, jangankan untuk membangun jati diri ya, maksudnya revolusi kita belum selesai. Berarti seolah-olah dari 45 kita merdeka sampai diteruskan ada era agresi, sampai akhirnya kita menjalankan pemilu dan sebagainya, sampai finish berakhirnya masa Orde Lama, revolusi kita masih belum selesai. Walhasil untuk membentuk jati diri yang seperti apa ya, kita harus merujuk pada sesuatu yang dekat dengan ya lingkungan sosial kita. Contoh lah, kalau kita bicara individu itu rasanya sangat naif. Tapi kalau kita melihat dari sosial kita, Zan, itu sangat mencerminkan siapa sih Indonesia gitu loh. Iya. Guyup, aso-asoan, bertetangga, lah ya. silaturahmi, life slow apa jenisnya? Ronda gitu ya. Slow life ya. Iya, Slow living. Itu Indonesia banget, maksudnya dari kacamata seperti itu kan sebenarnya relevan dengan topik
overthinker kemarin ya tentang Iya, SDM kan. Kalau rujukannya adalah kebahagiaan yang hakiki, saya rasa indikator ekonomi pun masih belum cukup kuat untuk bilang suatu bangsa itu SDM-nya rendah. Karena kalau kita mau bicara hakiki, Kita yang penting bahagia. hari ini, yang penting hari ini udut, ngopi, enjoy the moment. Nah, terus apa yang dipikirkan oleh orang-orang? Ini sejarah dibelokkan, ini apa namanya? Nah, Ada banyak- sebentar. Jadi sampai sampai poin tersebut, Indonesia itu emang terkenal sebagai individu yang gemar bersyukur. Kan? Iya. Gemar bersyukur. Jadi ya whatever lah, apapun yang terjadi di luar sana, biarin aja gitu ya. Iya betul. Cuma kan sekali lagi kalau masalah kepedulian, masalah empati, masalah misalnya kita harus bertindak anarkis misal gitu ya. Iya. Itu semua konsepnya momentum. Itu kembali ke naluri manusia. Indonesia Amerika sama saja. Sama saja. Gitu ya. Cuma kalau kita menjurus pada globalisasi tadi, wah, jam terakhir kali kue deleng wong dolan mau belangkon kan ora ana kan. Nggak ada. Lah itu emang sudah Indonesia. Hanya ada di Bali. Iya, di Bali, di Iya, Bali. identitasnya hanya ada di Udeng. Bali sekarang. Iya. Nah, itu kan sebenarnya ya kan kita pernah bahas, Cok. Hmm, Orang bule kepengen ke sini mau pakai belangkon ya gitu. hmm. Betapa indahnya. Nah, terus orang Indonesia kesulitan pakai begini. Nah, iya. Berarti kan ya sekarang banyak yang bikin. One world. Sekarang banyak yang begini, coy. Jadi mungkin di Bali lah orang Indonesia itu kayak bule udah. Iya. Iya, padahal bule ke Indonesia kadang-kadang dia masih kepengen mencoba menjadi orang Indonesia. Makanya Jang, fenomena semacam itu diperhalus lewat literasi dengan istilah akulturasi. Akulturasi budaya bangsa. Iya. Akulturasi budaya bangsa. Kayak mungkin sarung, ya pada akhirnya pun bisa buat sholat, bisa buat ngeronde, memiliki nilai fleksibilitas masing-masing lah. Tergantung kultur yang berkembang pada saat itu. Apakah mungkin sarung dijadikan buat aksesoris kepala misal, buat ninja-ninjanan apa-apa? Mungkin Mungkin zaman saja kita kan, kecil, mungkin iya. saja kan. Ya, itu kan semua bersifat rangkaian dari waktu ke waktu dan dari fenomena tersebut akan membentuk satu budaya baru juga kan. Terus Tentang cara akhir-akhir pandang ini kita kan melihat objek. akhir-akhir ini di media sosial itu katanya Kementerian Kebudayaan mau menambahkan nih atau mau mengubah bagaimana sejarah Indonesia itu akan diperbaharui, Dibikin lebih benar pastinya. dibikin lebih benar kan, lebih objektif. Pasti Terus mungkin. yang nggak tahu nih. Ya kan? Terus ada juga yang mungkin berseliweran tentang Pak Harto itu mau dijadikan pahlawan. Pahlawan nasional. Jangan-jangan ini setelah Pak Harto sampai sekarang itu kaum kontranya Pak yang Iya, memimpin. iya. Ketika kaum yang secara politik itu memenangkan hari ini, dia akan mengangkat Soeharto menjadi pahlawan. Iya. Nah ini apakah akan demikian selamanya ketika memang jangan kalau dulu Sumarno itu mau di framing pakai yang sekarang itu Pak Harto mau jadikan pahlawan. Iya. Nah ini kan objektivitas ini kan semakin kabur Pak. Iya. Bagaimana mengenali bangsa kita lebih jauh? Kenapa itu akhirnya jadi nggak objektif? Oke, sebelum dijawab, ini saya cukup mengapresiasi. Jadi teman-teman, jadi ternyata di website Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, bpip.go.id, itu terus kemudian teman-teman akses buku Pancasila, itu betul-betul di sana ada buku yang bisa di-download Pancasila dari Indonesia untuk Dunia, pokok-pokok ekonomi Pancasila, Sigma Pancasila, Garuda Pancasila dan sejarahnya, ketuhanan dalam bingkai Pancasila itu ada di situ semua. Jadi gimana bukunya, gimana isinya, ini menarik untuk kita baca dan itu free bisa di-download. Tadinya kalau ini nggak ada, saya mau bikin website karena kita nggak merujukan gitu loh. Nah, kalau misalnya ada produk sebagus ini, kenapa terus kemudian negara tidak mensosialisasikan anak muda untuk melihat Pancasila?
apakah betul-betul akhirnya Pancasila itu relevan dengan kondisi saat ini, ataukah memang jangan-jangan ini adalah satu-satunya nilai untuk kita berpulang terhadap ideologi bangsa kita? Pancasila itu ideologi. Enggak lah. Tapi di sini dibilangin pembinaan ideologi Pancasila. Ya nggak apa-apa. Ya oke lah, tapi at least paling tidak di situ ada paparannya. Rocky Gerung udah pernah bahas. Iya, Pancasila bukan ideologi gitu. Oke lah, whatever. Tapi yang pasti Promo channel 11. promo channel sebelah. Tapi teman-teman nanti bisa ini pokok-pokok ekonomi Pancasila. Silakan, itu bisa dijadikan dasar untuk mengkritik apakah ekonomi yang sekarang berlangsung itu sudah sesuai dengan prinsip ekonomi Pancasila, dan bagaimana realitanya apakah ekonomi Pancasila itu benar-benar sudah pernah diterapkan atau tidak. Karena tadi balik ke obrolan dengan Mas Tijo dan Mas Fajar bahwa kita belajar dari sejarah, kita mengetahui diri kita siapa. Setelah kita mengetahui diri kita siapa, lantas kita mau bagaimana? Nah, kalau kita bingung kita itu siapa, ya jangan-jangan kita juga nggak tahu mau apa gitu. Kita jangan-jangan punya insang, aduh jangan-jangan kita emang hidupnya di air, nyelam aja setiap hari. Gitu. Sepertinya juga hal yang normatif misalnya Mas ya. Sejarah itu juga bisa diposisikan sebagai oase di tengah padang pasir. Oh iya, siap. Sebenarnya. Maksudnya kayak ini kan bukan hanya kita bicara faktor krusialnya ya, misal kayak praktik dalam kehidupan sehari-hari. Misal tadi Gojan bilang apakah monarki akan relevan zaman sekarang dan sebagainya kan. Ya itu saya rasa ya terlampau jauh sekali Mr. Fajar. Jadi kenapa saya bilang oase di tengah padang pasir? Jadi tidak sedikit orang yang beranggapan bahwasanya wah negara sudah carut marut nih gitu kan, korupsi di mana-mana gitu kan, sudah apa? Tapi jika orang mengenali sejarah bangsanya sendiri, ini kan menjadi angin segar ketika ternyata zaman dulu, Indonesia super power man. Bahkan ketika para wali datang pun mau bicara surga dan neraka ya susah di sini. Iya. Ketika mereka menyampaikan poin-poin yang bersifat keimanan lah ya, kayak kamu harus berbuat baik dan sebagainya agar kamu bisa masuk surga. Lalu kita tanya balik, loh di surga emang ada apa? Di sana ada sungai mengalir, ada buah-buahan segar. Men, Nusantara ada semua. Ada semua itu kan. Maksudnya apa yang kita nggak punya di masa itu gitu ya, istilahnya. Bahkan ketika mungkin wali datang ke sini atau mungkin sebelum wali penyebaran Islam itu sudah terjadi. Cuman ketika Wali Songo itu ada pemantapan dari sisi pemahaman bagaimana itu berislam. Malah justru dialognya bukan ada Tuhan loh, bukan. Konsep ketuhanan menurut kamu gimana? Ini loh konsep ketuhanan menurut Islam. Hingga akhirnya mereka masuk lewat akulturasi budaya. Justru akulturasi itu kunci menerangkan saripatinya. Ketika mungkin ini ya, mungkin ya. Jadi ketika ada yasinan di situ kan kirim doa untuk orang tua, amal soleh, doa anak soleh. Terus kemudian di situ ada silaturahmi. Benar. Terus kemudian itu dilalah, itu dibungkus menjadi satu. Kemudian ada kesenian wayang hingga akhirnya kenapa wali itu masuk harus lewat kesenian? Karena Nusantara itu sudah sangat berbudaya. Sangat berbudaya. Paham syair, bagaimana bersyair. Bahkan jangan-jangan ketika orang Nusantara yang paham bersyair, jangan-jangan dia bisa memahami Islam lebih dalam. Jangan-jangan seperti itu tuh, Pak. Konon Plato menganggap ini Atlantis. Itu lebih ekstrim lagi kan? Kolam renang, bukan? Oh iya. Bukan. Nggak, ada yang menarik juga gini. Ketika pada saat itu VOC di Batavia, Sultan Agung Mataram nyerang VOC di Batavia, itu apakah semata-mata ngarah menangnya? Itu makna filosofisnya dalam banget, bro. Atau jangan-jangan memang kalah atau menang bukan esensi dari serangan itu ke Batavia. Realitanya mungkin belum menang, tapi Yepekun mati. Matinya diceritakan karena kolera. Pinter, saluran air dibendung dan pokoknya Yepekun mati, udahlah aman itu. Tapi yang pasti ada banyak makna dari serangan ke Batavia, dan di titik itu juga akhirnya merubah stigma
Paling tidak untuk orang Jawa ya, hati-hati dengan orang Jawa. Orang Iya. Jawa itu halus gitu. Tapi lu jangan main-main. Seperti lebah. Seperti lebah. Gimana? Itu seperti kembali ke poin saya yang pertama di mana ini menjadi oase di tengah padang pasir. Jadi minimal ya itu membangun optimisme lah terhadap bangsa sebenarnya. Maksudnya ketika kita hari ini tidak dibekali dengan pemahaman sejarah masa lalu yang kita amini ya pastinya ya. Kan pasti selalu ada sejarah buruk, ada sejarah baik ya. Dalam konteks ini adalah sejarah yang baik kayak tadi kita membahas tentang penyebaran agama Islam dan sebagainya. Itu kayak jadi harusnya bisa karena ini masih Indonesia kan kayak gitu. Yoi. Ini masih tanah yang sama dengan apa yang terjadi di masa lalu. Hanya waktunya saja yang berbeda. Ketika itu kita tidak dibekali pemahaman tentang apa yang terjadi di masa lalu, Mas, pasti singannya sambat Iya. kayak wah ke negara apa surona harapan kayak gitu. Atau jangan-jangan begini. Ada skema tertentu yang membuat orang Indonesia itu sambat terhadap kondisinya sendiri dulu. Itu yang berbahaya. Ya kan itu kan akhirnya urung berperang. Lah, gonku cilik lah. Iya. Gue kayak peralatannya komplit lah. Iya. Lah kepriwe ya. Ya, Apakah gitu ya? itu kan yang beredar sekarang di kaum mungkin itunya kita apanya adik-adik kita Dong lah ya. bisa menganggap bahwa sejarah buat apa sejarah gitu kan, lantas mau dibikin A bikin B itu nggak ngaruh sama hidup gua. Itu kan relevansi berpikirnya untuk era sekarang yang sudah dibuka keran-keran globalisasi dan pertukaran budaya. Kita selalu melihat melalui media sosial banyak sekali ini itu. Bahkan ini andai saja terjadi. Kenapa sih kita begitu asik melihat film-film pada zaman katakanlah di Jepang seperti Kapten Tsubasa. Kenshin ya kan. Kenshin dan lain sebagainya. Batosa ya. Itu benar-benar menginspirasi ketika andai saja Indonesia pada saat Majapahit itu difilmkan. Itu kan metode berarti kan, metode Iya. pemerintahan Jepang, cara mengenalkan saya Makanya- pada generasi muda. Generasi muda itu akan tabu ketika itu tidak diperkaya pakai teknologi. Jadi teknologi dijadikan sebuah alat untuk membuat bagaimana kita bisa mengenali sejarah. Itu kan. Nyatanya di Indonesia jarang banget mengangkat film-film soal sejarah. Film pocong banyak. Iya kan itu. Ini Roro Kidul mungkin juga. Mungkin Indonesia mau dijadikan setan semua, Pak. Iya. Iya. Nah, Candy jumping lah ya. mirisnya begitu. Lah lantas ini mau dijadikan seperti apa kalau memang para stakeholder yang memikirkan soal sejarah ini tidak mengerti apa yang dibutuhkan oleh generasi setelahnya. Ya kan? Akhirnya kan subjektif, serba subjektif. Akhirnya kita melihat sejarah itu apalah dan lain sebagainya. Saya pun menganggap ada bibit-bibit seperti itu, Pak, untuk menilai sebuah sejarah. Oke, ini Pak. Mungkin yang akhirnya bagaimana generasi muda punya critical thinking dalam berliterasi sejarah ya. Ini ada yang menarik nih. Indonesia pada saat zaman dulu, baik dari zamannya Ratu Kalinyamat sampai zaman Majapahit, itu sangat berdikdaya di angkatan lautnya. Iya. Ya. Bahkan kita lebih kenal desain perahunya Yunani daripada perahunya Majapahit, daripada perahunya Ratu Kalinyamat. Iya. Itu ngeri banget angkatan lautnya, Pak. Mongol itu nggak mau iya. kembali lagi. Iya. Itu karena mereka tahu akan dihabisi di laut. Iya. Mongol itu ibaratnya ya, dicolek sedikit aja harga dirinya, itu pasti akan balasnya dengan luar biasa. Iya. Itu pasti Mongol pada saat itu, apalagi lagi dikdaya banget. Invasi itu pun berangkat dari hal yang sebenarnya remeh kan. Iya. Ketika kita tidak mau membayar upeti aja, emosinya langsung bawa pasukan. Emosinya Ribuan. langsung ribuan. Nah, Mongol yang memang sangat dikdaya di pasukan darat, mereka bisa menaklukkan Pulau Jawa mungkin. Yang penting mendarat dulu di Pulau Jawa. Lah nggak bisa mendarat gimana ini? Berarti kan ada kengerian ketika mereka dihantam sama pasukannya Raden Wijaya pada saat itu. Mereka kebayang di mana ngerinya hingga akhirnya memutuskan untuk tidak. Ketika tidak aja dia udah kecoreng-coreng harga dirinya, Pak. Iya. Kudune kayak gue.
Tapi saking orang mungkinnya melebu Indonesia karena angkatan lautnya begitu ngerinya. Dan penaklukan yang dilakukan oleh Majapahit itu semua based on di maritimnya. Lantas sampai saat ini bagaimana perahu pada saat zamannya Ratu Kalinyamat ataupun pada saat zamannya Majapahit itu bisa betul-betul di blow up nih. Bahwa kita tuh sangar banget zaman Bian. Yang di blow up sekarang kita negara maritim dengan banyak laut tapi nggak bisa cari ikan, Pak. Itu Ya sama halnya dengan agraris. Impor Iya. beras gitu kan ujung-ujungnya. Nah, ini perkaranya sejarah yang salah, SDM yang salah, pemerintah yang salah. Aku nggak mau nyalahin Atau tata kelolanya yang salah. Iya. Nah, misal katakanlah begini, itu kalau misal film sejarah sejak kerajaan Kutai ya, sampai hari katakanlah Orde Baru, itu ribuan judul film jadi. Ini mohon apabila ini sampai ke para apa namanya? Sineas. Iya. Tajam kayak. Ini harapanku bisa terwujud lah. Apapun itu, yang penting Indonesia baik kan gitu kan. Tapi kayak gini Zang ya, kalau kita bilang tadi Indonesia sebagai negara maritim karena kita tahu banyak kekayaan, bahkan tadi Mas Bawan sudah menjelaskan bagaimana tangguhnya kita melawan pasukan Mongol. Terus juga ada istilah bahwasanya kita negara agraris yang berbasis pertanian, swasembada pangan. Apakah julukan itu memiliki istilah-istilah yang berkembang pada saat superioritas itu terjadi ya di hari itu? Apakah memiliki masa kadaluarsa? Iya, Apakah akhirnya negara mau mengakui bahwasanya betul. masyarakat sekarang kita sudah tidak lagi Seperkasa negara dulu. agraris, betul. Apa menjadi apa ya? Tiba-tiba memposisikan diri sebagai orang yang inferior, bahkan terhadap bangsanya sendiri gitu. Saya kadang-kadang berpikir gini, Aku malah respect ya jika itu terjadi ya. Ada pengakuan yang fair ya dari pejabat ketika memang itu nyatanya pada hari ini sulit Iya, diwujudkan. supaya kita sadar ya, misal hari ini Pak Presiden ngomong kita udah nggak seperti dulu, Iya. mohon kita prihatin bersama. Iya, iya. Karena kayak gitu ya, Iya, iya. konten-konten daily-nya begitulah, kayaknya asik sih Iya. untuk Pak Presiden. jadi kasar gini, kalau Pak Presiden dulu pernah ngomong kita pernah menjadi macan Asia. Kalau macan tapi diinferiorkan bahwa kamu kucing, kan kasihan banget tuh macan. Iya. Macannya ngeong lah. Harimau gitu. Jadi, kok macan, kucing kowe. Gitu. Kan akhirnya kan dempel, Iya, delosor gitu, tidak berburu gitu. Nah, justru benar juga Mas Dijo bahwa itu seperti sejarah itu dipandang memang bisa menjadi oase. Tapi akhirnya bagaimana akhirnya ini menjadi kesadaran bersama bahwa ini adalah oase kita semua gitu. Iya. Di sisi lain ada orang yang nggak setuju bahwa ini adalah oase, ini adalah apalah secara istilah kemudian disimpang siurkan ini itu dan sebagainya. Nah kalau misalnya benar-benar bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat, itu nggak tahu pasal berapa tapi pasal itu ada. Pasal itu ada. Andai itu melalui para perwakilan rakyat yang menurunkan pemaknaan pasal itu dan tidak dipelintir-pelintir, bahwa kudune orang luar nggak bisa nambang di Indonesia ya. Nggak mungkin. Namun itu Pak, kita terlalu lama mengkerdilkan, menokohkan para pemimpin bangsa. Kita kerdilkan, kita tokohkan. Ini dari sudut pandang penjajah mungkin seperti itu ya. Hingga akhirnya dia, apa yang dia tahu tentang soal bangsa Indonesia ini adalah rujukan yang abu-abu. Katakanlah begitu nih. Sampai dia akan menemukan jati dirinya sendiri di suatu ketika, dan sekarang sudah terlambat. Ketika kondisi global ini sudah ngeblend ya, jadi satu. Iya. Ngeblend dan tidak lah untuk menjadikan kita sebagai negara monarki, kita banyak ribut nanti sama bangsa sendiri. Untuk menjadikan apa namanya
swasembada pangan kembali, soal beras, kita terlalu rumit untuk membenahi mekanisme-mekanisme itu. Ya, lagi-lagi kita kembalikan kepada siapa yang memimpin hari ini. Lantas, sepeduli apa mereka terhadap bangsa? Sepeduli apa terhadap masa depan bangsa tentunya gitu kan. Ada menarik gini Pak, untuk menjawab tentang program ketahanan pangan itu sangat krusial. Itu sangat krusial. Pertama dari pangan kita bisa dicocok hidungnya, itu istilahnya apa sih? Bisa diintimidasi. Dari ketahanan pangan kita juga bisa tidak terkendali. Dari ketahanan pangan kita juga bisa runtuh. Itu tuh aspek utama, analoginya adalah ketika orang lapar aja bisa mencuri, Pak. Ya. Nah, lantas gini, kayak misalnya ini dari sudut pandang positif ya. Ketika ibu kota negara itu dipindah ke Kalimantan, itu oke, karena memang di Jakarta itu sudah sekredit itu, dan bisa jadi lingkungan itu sudah tidak terkendali. Mungkin istana bisa disadap dari sekitar-sekitarnya atau seperti apalah. Apalagi udah rawan banjir juga dan sudah sangat sempit sekali. Nah, ketika pindah ke tempat baru, itu semuanya lebih terkontrol. Terus kemudian ketika di Jawa itu sudah tidak bisa dikembangkan lagi sektor pangan karena memang berkompetisi dengan kebutuhan untuk hunian dan sebagainya. Kenapa tidak kemudian di luar Jawa dengan mekanisasi pertanian misalnya, yang akhirnya satu orang itu bisa sekian hektar nandur beras untuk kemudian ekonomi di sana hidup. Itu kan secara literasi itu kan bisa gitu loh. Jangan-jangan saya pernah berpikir gini Pak, apakah dengan demokrasi ini perlahan membunuh soal karakteristik bangsa? Nyatanya mereka yang secara mufakat dipilih atau secara demokratis dipilih itu memang tidak serta-merta murni dari pilihan rakyat, gitu kan? Gitu ya? Yang pasti gini Pak, siapapun pemimpinnya, korupsi, kolusi dan nepotisme itu anjing tuh Pak. itu bangsa. Jadi program kita tuh bagus semua. Kadang-kadang kempes gara-gara itu aja. Yeah. Jadi kalau memang misalnya mereka menemukan oase kembali untuk berpancasila, coba rame-rame mereka yang mungkin melakukan itu untuk berubah bareng-bareng. Oke lah, at least gini lah. Kita udah sekian generasi, kita korupsi udah kenyang nih. Yeah. Itu udah main ini udah kenyang nih. Udahlah berhenti untuk berpulang kembali ke kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia lah, sila kelima lah. Namun sulit diberangus, Pak. Ya itu kan hanya impian saya ya Pak. Kalau saya malah ada satu pemikiran yang unik ya ketika akhirnya segala bentuk KKN itu musnah di Indonesia. Karena ini sudah menjadi sebuah hal yang lumrah. Iya, ini udah puluhan tahun kan. Iya. Udah puluhan tahun. Apakah akan ada generasi di mana Indonesia itu terbebas dari segala KKN dan generasi itu bilang, loh kok aneh banget ya, kok tumben nggak korupsi, yang gitu-gitu lah. Itu tuh berarti ada yang salah kan, jika seperti itu yang terjadi kan. Jadi ada kutipan soal ini pemimpin bangsa jangan-jangan dia kaum kelas-kelas paling bawah, Pak. Sudra. Yang dia akan ngekepi mayoritas adalah kelompoknya sendiri. Dirinya sendiri dulu nih. Dirinya sendiri, keluarga, terus kelompoknya. Lantas untuk membasmi itu, membasmi dari kemunafikan seorang pemimpin, kita mau pakai metode apa? Soalnya katakanlah di Brahmana aja sendiri itu nggak mau untuk mengembalikan Indonesia. Gimana Pak? Oke, gini. Ini saya ngutip dari statementnya Mbah Tejo ya, Jiwa Tejo, dan kayaknya saya setuju. Tapi ini tidak teranalogikan dalam sebuah agama. Jangan-jangan adanya Sudra, Satria, dan Brahma ini menurut beliau adalah sebenarnya semata-mata tanggung jawab sosial. Yeah. Artinya sebenarnya di Sudra, Sudra, Ksatria, dan Brahma itu artinya tidak ada tingkatan. Yang tidak ada mereka
terbentuk dari bagaimana cara pandangnya dan Cara bagaimana cara berpikirnya hingga akhirnya orang Sudra bisa nggak melahirkan kesatria mungkin. Mungkin. Oke, jadi kan satria itu adalah bagaimana jadinya. Nah, menurut Mbah Tejo kan ketika Sudra itu memikirkan dirinya sendiri, kesatria itu memikirkan kelompok dan Kelompoknya. negaranya, Brahma itu sudah memikirkan keseimbangan alam. Oke, sekarang berarti kalau berangkat dari analogi itu, satu-satunya adalah mencari kesatria yang sebenarnya untuk memang masuk dan menjalankan perannya. Bersinergi dengan Brahma, artinya bagaimana akhirnya kesatria ini nih Muncul. bisa dimunculkan. Akhirnya kan kalau nyambung dari obrolan Mas Icang kemarin, hingga akhirnya bagaimana mereka dikumpulkan dan akhirnya untuk menanggapi merespon terhadap kondisi yang sekarang, ya akhirnya melawan. Gimana lagi sih? Cara melawannya Kalau tidak berbeda-beda. melawan, sehingga akhirnya, nah permasalahannya adalah kesatria ini pada melawan dengan cara yang berbeda-beda dan mereka belum bersatu. Ya. Andai romantisme 1945 itu bisa kita kembalikan, Ya. wah ini Iya. kapan mau Revolusi itu? baru gitu. Akhirnya kan ada arah baru. Nah, ketika mungkin tidak ada generasi yang akhirnya tidak korupsi, terus akhirnya loh korupsi kok jadi sesuatu yang aneh gitu dan sebagainya. Menurutku malah gini Mas Tijo, mungkin setuju atau enggak ya? Suatu hari praktek money politik akan punah oleh Gen Z yang memang sudah sangat dewasa dan terliterasi. Gen Z ini sebenarnya ini senjata mematikan, nunggu mereka mature aja. Mungkin mereka sekarang lagi di stigma-stigma jelek. Enggak, mereka belum matang. Menunggu mereka betul-betul matang, mereka literasinya bagus, hati-hati. Mereka akan tahu, silakan bayar saya tidak pilih Anda. Ya. Kayak gitu aja semuanya. Kalau ada yang nyuap ya silakan bayar saya dan saya tidak pilih Anda. Gitu. Jadi saya ingat Pak soal bagaimana Cina setelah era Mao Zedong melahirkan kita akan mendapatkan bonus demografi yang sekarang dinikmati sama Cina. Eranya Mao Zedong itu Xi Jinping muda. Iya, Xi Jinping muda. Artinya kan anggap saja itu Gen Z ya pada saat Mao Zedong, ya kan? Nah, jangan-jangan Indonesia juga akan mengalami yang demikian dengan banyak literasi hingga sekarang itu dia pakai prinsip meritokrasi, Pak. Di meritokrasi, negara akan memvalidasi sepenuhnya para menterinya itu yang benar-benar memahami basicnya. Katakanlah di pendidikan ya benar-benar based on pendidikan. Tapi kan sekarang di Indonesia ini mungkin prosentasenya lebih banyak ke arah yang itu tadi, nepotisme. Ya kan? Iya. Dan lain sebagainya. Ini kalau bukan partai ini ya nggak saya masukkan. Iya. Makanya ini butuh negara otoriter apa enggak sih untuk menciptakan ini, Pak? Katakanlah pemimpinnya udah visioner, udah bisa melihat bagaimana masa depan, maka saya akan tuntaskan segala permasalahan seperti Cina persis. Saya sempat beberapa waktu lalu nonton film dokumenter tentang Xi Jinping. Itu kalau nggak salah di Netflix ada. Oke. Yang udah diganti passwordnya itu loh. Siap. Ditungguin. Nah, terus itu Xi Jinping adalah salah satu, dia waktu itu kan ada revolusi kebudayaan. Iya. Nah, dia ditempatkan di tempat mana gitu. Dia itu saat itu terbaik. Hingga akhirnya direkomendasikan bisa sekolah di tempat terbaik juga di Cina. Iya. Padahal pada saat itu bapaknya tawanan politik. Iya. Pada saat itu. Walaupun haluannya sama. Nggak masalah kan Nggak memang masalah. basic pendidikannya oke gitu Iya, kan. nah kita kapan fair kayak gitu tuh Pak? Mungkin sekarang nih, ini kalau menterinya itu wamennya Pak, di belakangnya udah ini sebenarnya. Udah oke. Sebenarnya di belakangnya kalau saya lihat kabinet yang sudah dibentuk ini di belakangnya ini. Nah, cuman nanti dia punya taring apa enggak nih untuk menciptakan haluan baru nih di pendidikan lah, di kesenian, kebudayaan dan lain sebagainya. Tapi serius ya Pak, positifnya dari presiden dan wakil presiden, saya tuh jadi pede suatu hari kalau mendaftar jadi wapres, saya pede. Asli. Asli. Melihat apa yang terjadi. Iya, melihat apa yang terjadi, saya asli. Terus kemudian kalau di battle saya juga berani, situ juga pasti berani kan? Berani. Cuma emang akan menjadi dua mata pisau ya ketika tadi Gojang menilik bahwasanya otoriter agaknya
bisa menjadi baik jika rujukannya adalah Cina gitu ya. Ya itu kan tergantung pemimpinnya ketika emang dia memiliki siasat untuk membangun Bangsanya. bangsanya pasti insya Tapi Allah bangsa mana yang maju tidak dibangun lewat tangan besi? Apakah ada bangsa yang dibangun tidak melalui fase tangan besi terus kemudian dia maju? Ada nggak? Nih, Jo, misal ya, sepanjang sejarahnya Indonesia yang paling otoriter siapa? Mbah Hartonya, Ya, katanya. Mas. tadi mau diangkat jadi pahlawan nasional tak tunggu balik. iya makanya. jawab Mbah Harto. Lu harus menjawab ya. Lu harus menjawab Pak. Nah, ya memang ya. lo kan tapi dipilih Zang pemilu lo. Iya, makanya disebut sebagai pesta demokrasi. Karena dia melihat Bisa menang terus, Zang. Saya melihat Tapi bisa menang terus jelas. Ya, itu bagian dari strategi otoriter. Gitu kan. Nah, terus Anda sejak layak jadi pahlawan. terus buat apa kita milih Zan? Kalau udah ada strategi di balik itu. Itulah yang disebut dengan demokrasi. Makanya demokrasi ini produk siapa gitu kan. Otoriter atau demokrasi? Pada saat itu yang terjadi gini. Presiden otoriter aja itu melalui produk demokrasi. Paham, iya. Iya, jadi kalau dalam tanda kutip pada saat itu dia demokrasi atau tidak? Demokrasi. Demokrasi. Administrasinya selesai. Secara administratif demokrasi selesai. Aku mau mancing Mas Fajar untuk ini, untuk lebih gamblang. Terus sepertinya yang belum disampaikan. Terus jadi di belakangnya loh, Zak. Siap. Nah, sekarang gini. Tadi sempat ngomong mau jadi pahlawan nasional. Gimana Iya. tuh? Nggak tahu. Ini kan eranya sekarang adalah Indikator anak yang seperti cucunya apa? nih, Pak. Anak cucunya yang jadi presiden. Nah, menurut Mas Fajar, layak nggak jadi pahlawan nasional? Kita kembalikan ke mereka aja. Kalau masyarakat itu nggak tahu batasan operasional pahlawan itu seperti apa. Iya. Pak. Oke. Nenek kita juga ini ya, pahlawan dulu ya. Iya, katakanlah ada orang yang sedang jahitin bajunya untuk mereka mau perang. Iya. Itu Pahlawan. kalau dianggap sebagai pahlawan itu juga halal. Nah, bangganya menjadi pahlawan dan orang yang sudah mati kan buat keluarganya kan. Iya. Buat supaya ada legitimasi khusus supaya anak dan keluarganya ini dipandang sebagai anak para pahlawan. Enggak dong. Sebenarnya kan Enggak pahlawan nasional ya, yang misal kayak beberapa nama besar yang pastinya kita memahami ya apa yang mereka tinggalkan untuk bangsa ya. Sebenarnya kan ini sebab ini bukan hanya dalam lingkup keluarga Zang, tapi Iya. cara individu meneladani segala apa yang para pahlawan ini lakukan di masa itu, meneladani. Jadi Dan sejauh mana negara itu dewasa terhadap peristiwa yang sudah pernah dilaluinya terhadap orang tersebut? Dan sekarang saya tanya balik, layakkah jadi pahlawan? Layak. Layak. Sayyidul Melik itu harus ini loh, harus masuk pertimbangan loh. Emang belum? Apa belum ya? Udah ya? Kurang tahu deh. Ya oke, kalau Sayyidul Melik misal udah yang bikinin kopinya Sayyidul Melik itu juga punya andil Punya besar. peran. Oh gini deh. Mas. Yang 2015 atau 2018 Tan Malaka akhirnya jadi pahlawan Iya, nasional. iya. Haluannya jelas. Dia pendiri partai apa jelas. Iya. Terus kemudian dia jadi pahlawan nasional. Iya. Karena penggagas republik itu beliau. Nah, Ya. Sultan Abdul Hamid, nggak tahu nih udah jadi pahlawan atau belum. Kalaupun iya, dia wajar. Karena dia salah satu, dia menggambar, dia salah satu yang gambar tentang Garuda Pancasila. Tapi juga sepak terjang di belakangnya juga lumayan. Karena dulu ada kubu Republikan dan ada kubu Serikat. Nah realitanya itu, dan dua-duanya berjuang untuk kemerdekaan. tapi wajar sih, wajar atau tidak Mr. Bawon ketika pahlawan nasional dengan beragam aspek positifnya untuk mereka bisa terpampang lah ya di atlas dulu waktu zaman SD lah ya. Apa Erpul lah ya, Erpal lah ya. Namun kita buat sisi penyeimbangnya loh Mas Bawon, kayak misal para penjahat perang pun ditampilkan ya, maksudnya agar kita benar-benar benar-benar objektif dalam menilik apa yang terjadi sih sebenarnya. Misal tiba-tiba Westerling ditampilkan di situ, terus ya figur-figur kolonial lah, itu kayaknya juga merupakan aspek yang baik sih menurut gue buat generasi sekarang. Jadi, dengan beragam kekritisannya. Ini lucu Pak, ya.
Kalau tentara Belanda masuk ke Indonesia itu bagi mereka pahlawan ya, bagi bangsanya Iya. Belanda itu. Iya. Dan kita kebalikannya penjahat. Iya, kan? nah, di Gitu. situ lah maknanya. Iyalah, jelas. Lah, Jelas. Sarusia itu menganggap kaum Bolshevik itu kayak Musuh. public enemy. so. Iyalah. Tapi kalau kamu tanya orang Soviet, Lenin adalah superhero gue kan gitu kan. Bahkan Hitler aja pahlawan itu ya bagi Jerman. Hitler itu luar biasa lagi, Zan. Dia bicara tentang ras Aryan, Supremasi ras. supremasi. Jadi, betul. jadi mungkin pada saat itu adalah cara paling ampuh untuk membakar nasionalisme. Iya. Membakar nasionalisme. ras kejawen kita nih ya. Iya, Oke iya. ya. Loh, secara tidak langsung kita juga disampaikan narasi itu kan. Maksudnya kalau dari tadi kita bahas tentang dulu kita hebat, dulu kita ini dan misal kalau subjeknya adalah Majapahit gitu ya. Loh, kita kan akan merasa wah aku kayak Majapahit ya gitu kan. Iya, iya, Selalu ada supremasi ras yang bermain di situ. Cuman Superioritas itu pasti akan apa ada dalam diri kita. Ya. Securung plongge mau tentang kelayakan Presiden Soeharto sebagai pahlawan nasional. Ya. Kalau saya secara pribadi, beliau layak. Pertama, beliau menjadi solusi kondisi krisis yang ditinggalkan oleh Orde Lama. Dengan membuka investasi asing. Ya, setidaknya ada perbaikan di situ. Iya. Terus kemudian pada saat itu dalam proses investasi itu masuk, Indonesia membangun, ada Pak Tantri Abeng, ada banyak sekali walaupun pada saat itu nepotisme mulai masuk ya. Nah, dilalah mungkin sistem ekonominya tidak sekuat pas eranya Pak SBY ketika ada krisis kita tidak terdampak. Dan beberapa kali krisis kita bisa nggak terdampak. Ketergantungannya tinggi hingga akhirnya kita mengalami krisis. Tapi pada saat itu yang dihadirkan oleh beliau pertama, beliau betul-betul ini subjektif dari saya ya, kafah untuk menjaga tentang Pancasila. Beliau mempopulerkan tentang ideologi negara. Bahkan kita juga pada saat itu ada apa tuh PMP, Pendidikan Moral Pancasila, ada Mulok Tata Krama. Dan bagaimana iya tata krama PPKN ada. Dan bagaimana akhirnya produk di zaman beliau itu sangat konsentrasi di situ. Bahkan ngapalin menteri, ngapalin kok menteri? Apal ya. Apal. Baik ngapalin pasal. Pasal itu seringkali akan keluar dalam ujian ini, dalam ujian itu. Bahkan kita UUD 45 pembukaan aja apal banget. Mengantarkan rakyat Indonesia ke pintu gerbang kemerdekaan. Itu kan Majalegi. Majalegi itu beda. Itu Majalegi. Baru beliau kemerdekaan, terus beliau menjaga nilai itu dan beliau memang ada di situ. Artinya memang bagaimana Indonesia ini tidak terjerumus ke dalam haluan komunis. Ya. Pada saat itu salah satunya. Dengan asumsi bahwa ideologi negara kita adalah Pancasila dan wis nangkon. Terus kemudian yang saya sangat takjub adalah beliau punya repelita rencana pembangunan 5 tahun. Kalau rencana pembangunan 5 tahun sudah otomatis nawaitunya panjang. Kan harapannya mungkin ketika repelita itu terjadi walaupun itu sudah bukan eranya Pak Harto, itu diterusin dong. Iya. Di ini lagi terus kemudian diterusin. Dan setelah beliau mana ada presiden yang betul-betul haluan pembangunannya jelas, disepakati siapapun yang terpilih besok maka dia akan melaksanakan ini. Itu ada nggak sih? Saya nggak tahu, mau nanya aja. Kalau mau bicara apa yang terjadi sekarang, Mas Bawan, kan itu sangat tidak realistis ya. Ketika tadi disasar tentang sosok pemimpin yang otoriter dengan sekarang yang penuh lika-liku. Di bawah saja udah beragam koalisi ya. Di mana benturan tarik ulur pasti sangat mungkin terjadi. Eksekutif punya ide untuk membuat satu rancangan pembangunan yang agaknya positif. Namun kan dari pihak legislatif bisa saja tidak sejalan gitu. Karena Tidak persinggungan pendapat atau tidak menguntungkan baik untuk kubunya ataupun Gini, personalnya. gini Pak,
Ini yang sekarang. Mungkin itu teman temanya sih. Iya, serem. Iya, iya. Ini yang sekarang saya mengalami dilema dan ini serius tentang apa yang pada saat itu saya mempelajari PPKN dan kondisi saat ini. Loh, kita PPKN itu jelas menggambarkan bahwasanya kita kan waktu itu SD ya, Iya. melihat negara yang sekarang ya dituntut untuk tenggang rasa, Mas. Gini. Berlapang dada. Teko seliro. Gini. Kita mendahulukan kewajiban dan menuntut hak Iya. setelah melaksanakan kewajiban. Kalau ada orang logikanya menuntut hak asasi manusia, maka sudahkah dia menjalankan kewajiban asasi manusia? Jangan-jangan dengan pendekatan kayak begitu berarti dia tidak bisa menuntut HAM sebelum dia melaksanakan Kewajiban. KAM. Wajar menuntut bahwa ini melanggar hak asasi manusia. Gue harus melaksanakan kewajiban asasi burung. Apa gue? Gue orang ngerti. Lah, gue nuntut apa gue? Melalui framework itu. Terus habis itu di PPKN berulang kali kita dikasih soal pilihan ganda, lu ngaku semuanya bahwa kepentingan negara itu lebih penting daripada kepentingan kelompok. Gue jelas, bola bali aku jawabnya gue keluar nang SD, SMP, SMA. Jelas, kepentingan golongan, kepentingan negara itu di atas kepentingan golongan. Oke gue pada PPKN kabeh, Mbok. Kabeh. Ya mentok nang tenggang rasa karo lapang dada. Iya, jadi akhirnya tenggang rasa. Ya, toleransi. Atas nama toleransi, iya gue. Kita harus bertoleransi antar umat korupsi kan itu. Nah, itu yang terjadi, Mas. Bajikan. Gue sing terjadi, Toleransi Mas. antar umat korupsi lah itu. Korupsi apa sih? Korupsi tambang, nyung korupsi beras. Makanya dari pernyataan Mas Bon itu aku timbul argumen dari aku barusan di mana apakah akan ada suatu generasi yang justru malah merasa aneh ketika negara ini kok bersih dari KKN. Orang laki kayaknya yang sedang dalam mimpi loh ya. Gitu mesti ada. Bukan Sukoyomi ya? Iya. Korupsi kayak apa ya? Apa bener? Korupsi kayak apa ya? Jiot sendal apa? Ki anak dana 1.000 bisa tak tepokna gur 10.000. Ini situ rasa 60.000 mung gawe SPC. Mau ya ini Pak, mau ya yang di framing itu apa namanya? Komunis, Pak. Cepet banget, Pak. Sampai hari ini. Mikir-mikir di situ. Iya. Orang apa Soekarno Beno pidato ngomong nasakom tuh. Iya. Makanya mau sebegitu gampangnya dia memfriending komunis, tapi memfriending KKN gue nggak bisa ya. KKN ini kan Loh, benar. Jangan. Komunis kan urusannya kan eksternal. Karena ditakutkan berpotensi untuk mengulang apa yang pernah terjadi. Kalau tadi kamu bilang KKN, aduh gimana ya? Internal jangan. Kalangan dalam lah, kalangan dalam. Gitu. Malah, loh, kita tahu KKN apa pada saat itu kita benar-benar masih menyuarakan ini kan tidak juga kan? Tidak juga. Kayak gini. Bokilan sih terus. Iya kadang-kadang kayak gitu. Ya fakta kan? Iya. Fakta. Sekarang gini. Ada orang gini, kita nggak tahu menuduh orang ini korupsi ini itu atau tidak Oknum. sebelum dia dinyatakan tersangka oleh KPK. Aneh gue. Berarti kalau sudah ditangkap KPK, resmilah dia dengan status koruptor bisa jadi. Karena pendekatannya adalah Komisi Pemberantas Korupsi. Lantas, apa sanksi sosialnya? Apa tuh sanksi sosialnya? Dan akankah masyarakat itu secara masif menjatuhkan sanksi sosial atas yang bersangkutan? Misalnya nama-namanya tercantum dalam web, namanya ada semua di situ. Kita bikin webnya aja, Pak. Yang sudah pernah kesandung misal KPK. presiden punya otoritas untuk mencetak di seluruh gardu, poskamling seluruh Indonesia nama-nama koruptor gitu ya. Betul. Atau kita bikin merchandise saja. Lah itu tadi sejalan Isinya, dengan obrolan iya, sebelumnya. foto-foto para koruptor. Iya. Kita kasih merchandise saja dan nama-namanya. Tapi Ini- koruptor kemarin enggak jadi. Ini misalnya edisi saat ini, edisi ini. Ini track record kejahatannya ini.
Tapi ngambil dari KPK, sah nggak? Sah dong. Bayangin ora sih, zaman dulu kan ada, dulu waktu kita SD kan ada namanya wayangan lah ya. Oh iya. Gambar wayang, Warkodara, bahkan yang edisi bola juga ada kan, Iya. main bola. Tapi itu gambar koruptor kan. Nah, Yuki, Buat gini loh kayak, maksudnya cara orang yang belum terlalu memahami tentang tokoh-tokoh yang ada di dalam gambar tersebut tuh dipotong-potong buat main taplekan. loh, bahkan ada powernya. Yang korupsinya paling gede sekian triliun, wah ini kartu langka nih. Ini edisi terbit tahun segini. iya. Kartu as lah ya. Kartu pas. Weh, korupsi gue jadi kartu segini ceng, korupsi tidak. 2 triliun, 10 triliun, bro. Berarti kartunya gambarnya. Gambarnya titik. Iya. Terus tapi yang hanya terlegalisasi bahwa bukan terlegalisasi, dan yang memang yang telah dinyatakan oleh Iya. KPK kan berarti kan fair kan? Kita bikin merchandise itu gimana? Kalau itu akhirnya berhasil Mas ya, kalau itu akhirnya berhasil menanggulangi angka korupsi di Indonesia, berarti kan hukum yang berlaku bukan hukum pidana buat mereka, hukum moral. Hukum moral. Iya, betul. Pak. Hukum moral. Ini Enggak, emang mereka punya moral. Iya, Ketika dikasih moral emang ada hukum rimba lah. ini harusnya tim kreatif pemberantasan korupsi juga harus bisa kreatif juga melihat situasi. Nah, Mitra Media Creative Solution ini bisa jadi solusi nih. Ini Pak, ini rokok ya. Mohon maaf ya. Ini gambarnya Pak, tenggorokan bolong Pak. Iya. Andai saja, ini gambarnya koruptor kan. Semua masyarakat Indonesia paham. Oh, kalau itu aku harus objektif, Zang. Maksudnya walaupun kita dari tadi mengkonotasikan koruptor itu lewat stigma yang buruk gitu ya. Ini aku harus objektif karena nggak semua koruptor itu perokok, Zang. Kayaknya anak sing hidup Coba sehat. lihat. Ini saya masih bisa positif. Aduh, malah saya kecandel jemuran. Mandan bolong gitu. Nah, iya, maksudnya objektivitas yang saya akan kembangkan dari pernyataan Mas Bornau, imlase tenggorokannya bolong, kiwis dituduh rokok, maning digambar iki maning. Ini Jadi Kayak kebayang orang begitu ada kartunya. Kartunya Gojang langka nih. Korupsinya berapa, Ceng? Mega korupsi, Bro, 50 triliun. Wongnya liwat jaluk tanda tangan, Bro. Bajigur, asem. kayak wayangan gambar koruptor apa kartu Pokemon Iya, jadi akhirnya kan malah jadi bahan koleksi. malah jadi bahan koleksi. Begitu liwat pun jaluk tanda tangan kecing. Tapi sekali lagi ini akan bisa saja menjadi dua mata pisau. Karena mesti siapa tahu ini akan menjadi inspirasi baru untuk generasi penerusnya. 100 dia korupsi 1 miliar misal. Suatu saat aku akan 5 miliar kayak. Sebagai anak SD kelas 4 misalnya yang membeli itu ya, aku bisa 4 miliar nih besok kayak gitu ketika jadi pejabat. Ya, dua mata pisau. Makanya kalau ini kan poinnya adalah ketika kita menilai hari ini dengan beragam kebijakan yang tarik ulur, Indonesia luas, Pak. Kita akan membuat satu konsepsi, kita sebagai pemerintah misalnya akan membuat satu konsepsi yang benar-benar sifatnya pemerataan, itu pasti sangat sulit. Sangat sulit. Maksudnya, Tapi harapan itu masih ada. harapan itu masih ada. Apakah wortel di daerah tertentu urgent, di daerah lainnya belum tentu urgent, misal gitu lah. Oke. Itu hal kecil ya, maksudnya. Belum yang berbasis infrastruktur. Misalnya. Aku kebayang korupsi itu tidak akan pernah habis ketika tidak pernah ada di Indonesia ketika saya korupsi saya mati. Oh, kekhawatiran Tidak ada. sugesti itu ya. Iya. Misalnya kalau ada kesempatan korupsi segede-gedenya maka Anda akan seaman-amannya. Logikanya kayak gitu kan? Iya. Hak perampasan aset aja kok bisa jadi problematik. Kenapa perampasan aset itu bisa jadi sesuatu yang ruwet sih? Kenapa hukuman mati koruptor itu bisa jadi sesuatu yang ruwet sih? Di negara-negara yang memberantas korupsi, hukuman mati itu real adanya. Lah gimana dong? Aku juga nggak tahu Pak soal apa namanya. Ini ngomong kayak gini ngeri apa sih ya? Enggak apa-apa ya. Demokrasi. Dikat Loh, ini kan buah reformasi, Pak. Iya. Ya kan? Iya. Berserikat, kebebasan berserikat. Kebebasan berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat dan Yes. pikiran. Iya.
Iya. baik secara lisan maupun tulisan dilindungi oleh negara. Produk Orde Baru yang ngapalin pasal, Pak. Siap. Jadi saya salut banget dengan bagaimana pada saat itu kondisinya terjaga dan Indonesia pada saat Republik terakhir sedang menyongsong menuju lepas landas jadi negara maju. Nah itu yang mungkin dari saya ini bukan karena sekarang penguasanya gimana-gimana. Itu akhirnya jadi mengutip kata Gus Dur juga bahwa beliau juga jasanya untuk negara ini tuh besar sekali. Dan bukan berarti terus wah pro Orba, enggak. Kalau saya dibilang pro Orba, logikanya masyarakat Indonesia nggak milih yang sekarang dong. Iya. Itu yang akhirnya jadi pertanyaan. Sebenarnya Orba itu ketidaksetujuan terhadap Orba memang diamini oleh seluruh masyarakat Indonesia atau memang segelintir kelompok. Karena realitanya sekarang fakta politiknya masih menantu Presiden Soeharto, itu kan fakta ya. Nah kalau misalnya itu di beberapa wacana pemilu pada kemarin itu juga banyak ini kan Indonesia baru tanpa Orba. Lah kenapa kok bisa akhirnya masyarakat juga memilih itu dalam tanda kutip. Nah ini kan realita dan ini sudah terjadi. Berarti bukan berarti tidak respect terhadap aktivis reformasi pada saat 98. Bukan berarti seperti itu, cuman memang realita yang terjadi itu ternyata kepilih. Nah, tadi juga dari perspektif saya memang Pak Harto itu layak untuk jadi pahlawan karena bagaimanapun dia bisa menjadi antitesis kondisi yang tidak kondusif di era Orde Lama ke Orde Baru. Setidaknya selama 32 tahun berkuasa, walaupun setelahnya kemudian chaos lagi, tidak setidaknya dalam kurun waktu itu, wah, Petrus melanggar HAM. Melanggar HAM yang bertato sudah melakukan KAM belum? Kewajiban asasi manusia. Preman bukan yang bertato, Koeng juga bertato. Ya itulah problematika yang sebenarnya kita membahas sejarah, tapi justru malah ujung-ujungnya ke arah politik lah. Ke arah. Titik closing ya Pak Antar ya Pak? That's why Jan, aku juga mau menyampaikan bahwasanya sebenarnya yang kita ulas tadi itu benar-benar ada pembanding ya. Seperti esensi sejarah itu tadi, ketika kita memandang segala sesuatunya just pada hari ini tanpa menilik ke belakang, jauh ke belakang, walhasil yang akan terjadi ya chaos dalam berpikir. Karena seolah tidak ada solusi. Yang faktanya pendahulu kita dengan semangat optimisme tinggi nyatanya bisa membuat satu minimal kita sebagai masyarakat itu bangga terhadap bangsa ini. Bayangkan jika sejarah tidak pernah kita pahami, alhasil faktor pembanding itu tidak akan pernah ada. Seperti itu. Oke. Ya itulah. Jadi algoritma berpikir kita mungkin kita masih tetap tidak menerima soal bagaimana keputusan pendiri bangsa hingga pada hari ini diteruskan dengan berbagai problem yang sangat kompleks ya tentunya. Bahkan sekelas presiden itu dipimpin oleh Nabi saja sulit. Itulah yang terjadi. Memang kita harus merujuk kepada sejarah. Sejarah memberikan sebuah jawaban itu nyata juga sulit untuk relevan hari ini. Tapi minimal kita memahami bagaimana kita dahulu itu bisa menjadi rujukan untuk masa depan. Harapanku di masa datang para pemimpin nanti akan memikirkan lebih jauh bagaimana rasnya kejawen Nusantara ini kembali bangkit di era yang mungkin diceritakan manis pada saat itu. Itu ya guys, terima kasih atas waktunya. Sorry ini ngalor ngidul, tidak ada panas, tidak ada konteks yang memang dipilih, tapi minimal ini bisa bermanfaat buat kalian semuanya. Thank you.